Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin, muslimat, para bapak ibu, saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pujian dan syukur mari terus kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, sanjungkan padanya. Karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita kembali bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini untuk belajar bersama ngangsu kawruh tolabul ilmi terkait dengan sebagian urusan agama kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, berpegang teguh dengan ajarannya hingga yaumul qiyamah kelak. Amin. Para bapak sekalian, para ibu, kita lanjutkan bahasan kita masih terkait dengan beberapa etika dan adab-adab yang diajarkan dalam Islam, yang pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai kepada adabul haji wal umrah, adab dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Sekali lagi, meskipun mungkin hari ini kita belum bisa berangkat, atau mungkin ada dulu yang sudah atau belum sama sekali, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kemudahan kepada kita, baik itu bisa berumrah maupun berhaji. Bagaimana caranya? Haji antriannya akeh banget. Itu semuanya buatan sah dipikir ya, karena apa? Allah yang nanti akan memampukan kita. Ya, kalau kita berniat sungguh-sungguh, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita menempuh jalan-jalannya, insya Allah Allah akan mudahkan. Perkara jalannya itu Allah yang ngatur. Itu Pak ya. Ya, para ibu sekalian juga demikian. Nah, di sana sebelum kita berangkat, ya, atau kita kalau bisa berangkat haji atau umroh, maka di sana ada adab-adabnya, ada etikanya yang hendaknya mesti kita penuhi. Apa itu? Yang pertama, al-istidadu lil haji bi taubatin shadiqah. Bersiap-siap untuk haji atau juga umroh dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat nasuha. Ya. Dan taubat itu thariqul falah. Taubat itu merupakan jalan menuju kejayaan, jalan menuju kesuksesan, kemenangan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua, wahai orang yang beriman, supaya kalian itu beruntung, berjaya, sukses. Ini jalan kesuksesan dunia dan akhirat adalah banyak-banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tobat apa? Tubu ilallah dalam ayat ini, irji'u ilallahi ta'ala. Kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibarati kalau banyak sami itu minta pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim, kita berjalan as-sairu ilallah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu jalannya selempeng sesuai jalannya yang diajarkan oleh para nabi, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti para siddiqin, itu para sahabat nabi, para syuhada di kalangan para sahabat nabi juga, solihin, dan seterusnya, generasi demi generasi. Wes lurus itu, lenceng itu. Ya. Ternyata kemudian bagaimana? Jalan yang lurus itu, ya, ketika kita menempuhnya kadang-kadang menggok. Ya, benar enggak, Pak? Kita kadang-kadang menggok. Iki lho lenceng ini perintah Allah. Ini larangan, jadi jangan diterjang. Kemudian bagaimana? Kadang-kadang kita keluar dari jalurnya. Ya. Maka tobat itu adalah kembali lagi, balik di jalan yang semula lagi, gombleng, balik lagi, dan seterusnya demikian. Ya, jadi
Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu kemenangan yang besar, kesuksesan yang paling besar adalah yaitu al-fauz bin najati minan nar. Yaitu selamat dari api neraka. Sukses bisa terbebas dari api neraka, ini yang paling besarnya tentu saja. Nah, apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Ya, dan juga ada hadisnya satu lagi yang sering kita dapatkan, sering kita dengar, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, qala Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah pada Allah, fa inni, maka sungguh-sungguh aku ini atubu, bertobat ya pada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi ya ilaihi mi'ata marrah, dalam sehari padanya ya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Ya, sebanyak 100 kali. Sementara kita tahu Nabi itu dosanya sudah pasti diampuni, namun beliau dalam sehari tidak kurang dari 100 kali bertobat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi kita sendiri, ya, bagi setiap orang, ya, kita banyak dosanya, dan dosa itu bagaimana? Dosa itu berkaitan dengan hukuman Allah. Dan supaya kita nggak kena hukuman Allah, bagaimana? Janji Allah adalah wahum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab kita, tidak akan menghukum kita meskipun kita salah ketika apa? Ketika kita banyak-banyak meminta ampun, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan, ya, kunci bagi kita supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita, mengadab kita meskipun dosa kita banyak, ya dia kayak yang gini apa? Istighfar dalam setiap harinya. Nah, ini apa yang kita bisa ambil dari hadis ini dan juga ayat tadi, al-hathu 'alal iktsari minat taubah, anjuran untuk memperbanyak bertobat. Diakai-akai ini kok. Nggih, tobatnya diakai-akai. Semakin tambah bilangan usia kita secara jatah semakin kurang, tobatnya, istighfarnya diperbanyak lagi. Ya, setiap kita hendaknya punya target sendiri-sendiri. Ya, punya target sendiri-sendiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam, ya, beliau sangat cerdas, Pak. Anaknya sangat cerdas itu. Dari kecil memang cerdas banget. Ya, cucunya dari Majd Ibnu Taimiyah. Ya, itu juga ulama besar, bapaknya juga ulama besar. Dari kecil udah sangat menonjol, ya, menonjol kepandaiannya dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dalam berbagai permasalahan yang kaitannya dengan masalah agama, tafsir macam-macam, cemerlang beliau. Namun kadang-kadang ketika mendapatkan sebuah masalah kaitannya mungkin dengan ayat Allah, dia mengambil faedah dan sebagainya, atau dalam masalah tertentu, kadang-kadang beliau itu juga istilahnya ngeblank, apa ngeblank Pak istilahnya? Yo urung dong kadang-kadang. Ya. Kok mandek gitu loh ya, istilahnya mandek gitu. Biasanya lancar set gitu, tiba-tiba mandek. Ya, orang nemu apa-apa faedahnya. Maka bagaimana? Beliau katakan, saya kemudian beristighfar pada Allah 1000 kali. Berapa Pak? 1000 kali. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu pada beliau Ibnu Taimiyah, beliau ceritakan demikian. Nah, kalau panjang sami, setiap kita hendaknya punya target sendiri-sendiri. Awake dhewe luwih ngerti timbang orang lain tentang diri kita sendiri. Kesalahan kita, kekurangan kita, khilaf kita, salah kita, awake dhewe luwih ngerti. Maka bagaimana kita yang mestinya punya target sendiri-sendiri dalam sehari, aku arep istighfar semene. Itu Pak ya. Ya para ibu sekalian, aku ning masjid, mangkat ning masjid sambil istighfar kira ketoke iso tekan 100. Ya, iso apa Pak kira-kira Pak? Yen guru majelis sing tok ya ora tekan gitu ya. Nggih, tapi dalam waktu yang lain kan itu kan. Ya, saya sehari saya upayakan saya bisa sekian. Ya. Dan setiap orang punya sendiri-sendiri, makanya kemudian sebagian para dai, sebagian para kiai juga mereka punya wirid sendiri-sendiri seperti itu. Dan itu khusus untuk dia, gitu ya. Artinya tidak harus kemudian kita ngikuti itu gitu loh. Oh, dhewe iso sukses kaya ngono istighfare sedina ping piro, Pak? 500. Lalu bagaimana ngasih
petunjuk kepada saya ngasihnya 500. Ya enggak seperti itu. Ya, yang bisa dicontoh secara secara pleknya siapa? Nabi Muhammad SAW gitu loh. Oh, itu amalan dia yang kaitannya dengan dia. Kita mungkin lebih kan gitu kan. Kita mungkin bisa jadi lebih karena kita lihat diri kita lebih banyak kurangnya kan gitu. Ya. Karena memberikan patokan tersendiri, kowe kudu 1000, kowe yang pengen ngene kudu semene. Nah, itu butuh dasar. Gitu ya. Cuma bagaimana yang penting kita banyak itu aja. Tentang bilangannya monggo itu kita sendiri. Karena itu adalah termasuk zikir-zikir yang mutlak. Ya, zikir-zikir yang mutlak. Gitu ya, Pak ya. Ya. Kemudian kedua, at-taubatu la taqtasiru 'alal fasikina faqat. Tobat itu, ya, aktivitas tobat itu tidak terbatas pada orang fasik saja. Sing ora fasik yang dia itu mungkin sudah soleh, ya, dia sudah banyak ketakwaannya sudah tinggi pada Allah, imannya tebal, dia pun juga butuh bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya Nabi. Nabi bukan orang fasik. Nabi orang paling bertakwa. Paling soleh, paling taat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau dalam sehari tidak kurang bertobat pada Allah sebanyak 100 kali. Menunjukkan bagaimana tobat itu tidak terbatas pada orang yang fasik, orang yang banyak dosa dok. Ya, orang sing dosane mungkin rapati akeh, sapa kira-kira awake dhewe ya? Kita ora ono gitu. Ya, itu bagaimana tetap juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang banyak dosanya kan gitu. Kemudian yang ketiga, kullama kana al-mar'u a'bada li rabbih kathura khaufuhu minhu. Semakin seorang hamba itu semakin ahli ibadah, semakin banyak ibadah kepada Allah, abid dia, semakin taat pada Allah, maka bagaimana? Lebih banyak rasa takutnya pada Allah. Itu Pak ya. Itu catatannya kayak gitu. Orang tambah ilmunya, ilmu kaitannya dengan agama Islam, kalau ilmunya itu nafi, ilmu yang bermanfaat, dia semakin takut pada Allah. Orang malah geleleng gitu loh. Sing geleleng bagaimana? Sing geleleng contohnya itu loh. Yang kemarin sing rame-rame itu. Ya, Al-Qur'an dudu firman Allah. Dia bilang gaweane Nabi Muhammad, geleleng kuwi jenenge kuwi. Ya, Nabi bilang bagaimana istaw wa tarasu wa suddul khalal. Ya, diluruskan, dirapatkan kalau salat itu. Para sahabat Nabi bagaimana? Rasul juga mengatakan yen ana celah ditutupi, ayo maju. Sing sebelah mungkin geser, ben cedak. Itu kan? Para sahabat Nabi disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari itu bagaimana mereka melaksanakan dari sini, bagaimana mereka sholat, ya, melaksanakan kerapat kesof seperti apa, ya, mata kakinya ketemu dengan mata kaki, kemudian pundaknya nempel dengan pundak kawannya, ya. Ini Pak, ini bukan kewajibannya seperti itu. Cuma ini menunjukkan rapat gitu loh Pak. Tidak harus seperti itu. Cuma bagaimana? Ini menunjukkan rapatnya mereka ketika sholat softnya itu. Lah kok iki malah dikei jarak. Ya, tambah ilmune malah dikei jarak, ora corona wis ora. Ya, jarake ora gur setengah lencang kanan. Ya, lencang kanan malah apa jenenge rentang tangan iki arep senam apa arep salat iki jane. Ya. Itu bagaimana? Enggak takut dia sama Allah. Enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Banyak lagi. Ora gur kuwi tok sing contone Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana? Katanya belajar Islam, ada sebagian yang katanya belajar Islam kemudian malah semakin tidak hormat dengan Al-Qur'an. Dia katakan ini kertas biasa, tidak apa-apa wong edan iki. Ya. Orang yang taat sama Allah, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala enggak akan menghinakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe Pak misalipun awake dhewe entuk surat saka bapake awake dhewe. Misale Pak nggih. Nggih. Bapake awake dhewe misale tesih gesang Pak nggih. Ngei surat karo awake dhewe. Kira-kira termasuk penghormatan enggak kalau misalnya suratnya bapake awake dhewe diida-ida Pak? Entuk surat ke bapake bar niku suratnya malah diida-ida. Ngurmati mboten niku? Itu sama bapak kita sendiri. Apalagi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang semakin tambah ilmunya harus semakin takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, tambah dhuwur. Semakin tambah takut, semakin tambah
takut pada Allah. Nih istilahnya orang Jawa itu solah bawone diatur gitu Pak. Nggih, tingkah lakunya, tindak tanduknya iki kira-kira sing tak lakoni iki nyebabkan Allah ridho atau tidak. Allah murka ini kayak gini. Berhenti saya. Kan gitu. Nggih, ucapane ya Pak ya. Nggih. Pak Darmaji basa mucal basa Jawa apa bahasa Indonesia Pak sampeyan Pak? Bahasa Indonesia Pak? Oh, bahasa Indonesia kayak bahasa Jawa. Ya, apa namanya? Ucapannya, perkataannya, setiap kita itu bagaimana? Kalau semakin takut pada Allah, dilihat itu hati-hati gitu loh. Orang malah sembarangan. Ya, yang penting ceblang-ceblung, yang penting apa namanya? Ngomong terserah nanti bar kuwi urusane kedawan ya karepe, enggak demikian. Tapi disaring dulu kan gitu kan? Ada filternya. Filternya apa? Rasa takut kita pada Allah itu tadi. Ya, saya takut sama Allah. Saya mau komentar kayak gini nanti Allah murka. Diamlah saya. Ya, diam, sabar kan gini ya. Nah, ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini buktinya Nabi, beliau orang yang paling ahli ibadah, paling takwa pada Allah, dan beliau adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya beliau dalam sehari tidak kurang dari 100 kali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian kedua adabnya raddul madzalim. Kalau pernah berbuat zalim pada orang lain, maka bagaimana minta penghalalannya? Kaitane kalih barang belekke. Kaitane kalih utang piutang di sahur gitu Pak, dibelekke. Ya. Ya. Ada apa namanya seorang teman Ustadz di Jogja itu bimbing umroh Pak. Ya, bimbing lah dia, ikut bareng sama biro umroh kemana. Ya. Ada sebagian jamaah dikai kelonggaran. Kelonggaran ini bagaimana? Prapopo bayare dilunasine bar yen mulai umroh. Penak banget mboten Pak niku Pak. Enak banget ya. Biasanya kan lunas dulu itu. Bayari separuh se atau bagaimana bayarnya sebagian dulu. Sisanya nanti dibayar bar umroh. Ternyata bagaimana? Bar umroh orang saya nagih nganti judeg. Di WA ditagih gur diwaca tok ora dibalesi. Bales wae ora jemene nyaur utange. Lho ini mangkate karo utang bar niku malah ora disaur meneh. Enggak boleh ini. Ya enggak boleh Pak kayak gini Pak ya. Ya jadi apapun yang kaitannya dengan kezaliman kita pada orang lain sebelum berangkat aja enggak usah kaitannya juga tidak harus terkait dengan umroh dan haji. Ya. Dalam masalah yang lain sekalipun juga demikian. Kembalikan. Minta penghalalannya. Ya, so kadang-kadang kayak gitu. Jangan kemudian kita itu kemudian memanfaatkan kesempatan kebaikan orang lain, Pak. Aku tak ngutang, suwe ra tak bayar, somben aku tak njaluk maaf tok. Nggih, moga-moga diputihke. Nah, ini enggak. Jangan seperti itu niatannya. Niatannya bagaimana kita itu? Niatannya dari awal tuh yang ngutang ya, butuh bagaimana? Nyaur bayar. Wis toh nanti insyaallah nanti dimudahkan sama Allah. Piye carane gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau dari awal kayak gitu tadi niatannya wis judeg kowe. Ya. Makanya orang itu zaman sekarang kadang-kadang dicilei utang itu paling angel. Kenapa? Karena kasus-kasus kejadian. Ya, pinjam duit kemudian bagaimana? Malah jadi musuh gitu. Bener kan? Pertama nih konco apik, bar niku kemudian gara-gara masalah urusan utang piutang jadi musuh. Soalnya apa ora gelem lek ditagih muring malah nggo bendo barang. Nah, ini kan enggak bener. Nah, ini yang kedua, Rasulullah mengatakan tadi kaitannya dengan raddul madzalim, kembalikan kalau kita pernah berbuat zalim pada orang lain. Ya, kaitan dengan harta beleke. Kaitannya dengan kehormatan minta dihalalkan, dimaafkan. Dalam Sahihain
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu dari Nabi Muhammad sallallahu qala adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ora gur siji tok niki. Dzulumat. Nanti pada hari kiamat jadi kegelapan, peteng dedet. Ya, peteng dedet. Napa Pak? Leliwungan. Nggih. Zalim yang dimaksud di sini apa? Apa makna dari zalim di sini adalah mujawazatul had wa ta'addi 'alal khalqi, melampaui batas. Ngluwi batase. Dan juga bagaimana berbuat sio-sio karo wong liya. Itu zalim ini. Nyawa dinuduh orang lain tanpa ada bukti, zalim. Ya, kita fitnah orang lain. Kita adu domba orang. Lagi do rame malah dikompor-kompori, podo itu zalim juga itu. Udene sedang rampung urusane, lagi wong pada bertengkar malah dikompor-kompori, aja nganti. Kita orang muslim itu nggak boleh. Kemudian ada orang teman kita lagi do bergejekan malah dikompori, ben panas, ben rame we, HP iki. Kita nonton yang gelar koloso, ora oleh. Tapi kita harus jadi agen pendamai. Harus itu Pak. Di masyarakat, dimanapun itu. Yang raiso melu napa jenenge ngewawuhke, mendamaikan, terus meneng. Ora kakean cincong nggih Pak nggih. Ya palah koyone sebarke rame. Zalim ini. Zalim enggak boleh. Ya. Ini juga nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, melampaui batas. Jadi zalim itu dari kata melampaui batas. Demikian juga taghut, ya, melampaui batas. Zulumat, ya, kedzaliman itu adalah zulumat, yaitu kegelapan. Bagi siapa? Ala sahibi. Bagi pelaku kedzaliman tadi. Peteng dedet. Apa itu? Ya mulai di alam kubur. Ya, di alam kubur mulai, Pak. Ya. Kita ingat di alam kubur itu ada azab kubur, ada apa lagi? Fitnah kubur. Itu ini. Ya walaupun secara umum bodoh Pak ya. Tapi Rasulullah SAW berlindung dari dua ini. Min adzabil qabri, yang satu dari min fitnatil qabri. Dua maksudnya ini ya. Dajjal lagi lain lagi ya. Tapi di hadis itu dua-duanya. Satu fitnah kubur, satu adab kubur. Apa ini bedanya? Fitnah kubur itu pertanyaan dari malaikat siapa? Mungkar dan nakir. Sing pertanyaannya gur telu tapi jawabannya angel. Padahal saiki awake iso jawab. Kisi-kisine wis entuk. Ya, ini fitnah kubur. Kalau adab ya sudah diadab di alam kubur. Demikian juga di neraka nanti juga ada adabnya, ada fitnah neraka juga. Apa itu fitnah? Pertanyaan atau ungkapan dari malaikat. Ya. Ketika orang masuk dalam api neraka. Nah, ini aku lihat bagaimana ini kegelapan ini yang pertama di alam kubur juga udah mulai, termasuk di antara bentuk adab kubur. Makanya di antara doa-doa kita kepada orang yang meninggal dunia adalah supaya kuburnya diterangi, wanawir, diberikan penerangan di alam kuburnya, dijadikan raudhatun min riyadil jannah. Jadi taman di antara taman-taman surga. Wes muga-muga wae niki Pak sing entuk niki. Amin Pak Bu ya. Kita orang ngerti kapan iki ngono. Antriane tambah cedak iki. Ya. Nah, ini kegelapan yang pertama nanti di alam kubur tentu saja. Yang berikutnya nanti di hari kiamat. Ya, hari kiamatnya ketika sudah berlaku terjadi hari kiamatnya. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala a'ma, dalam kondisi buta. Ya. Demikian juga kegelapannya ketika, ya sering disampaikan di sini, ketika menyeberang di atas sirat, ya, yang ada di atas neraka jahanam, yang ujungnya adalah surga. Ini gelap, peteng dedet, orang berjalan dengan cahayanya masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan amal solehnya. Apa itu Pak? Penerangnya di alam kubur dan juga di sirat. Pertama, wassolatu nurun. Salat itu adalah cahaya, ya kan? Kita sering dengar tadi ini. Di mana itu? Itu tadi di antaranya. Di
Di dunia juga ada, kita diterangi supaya kita dapat petunjuk dari Allah, mengikuti yang baik, menjauhi yang buruk. Di alam kubur tadi diterangi, as-salatu nurun. Kemudian bagaimana? Was-sabru diyaun. Kesabaran itu merupakan cahaya juga, padang jinglang. Ya, padang jinglang. Napa niku kesabaran itu diantaranya ibadah puasa kita. Itu juga sebagai penerang. Termasuk juga panjenengan datang tadi ini sholat isya, datang sholat subuh. Ini juga diantara bentuk ya amalan yang nanti akan menjadi penerangan bagi kita. Rasul mengatakan, ya basyiru, berikan kabar gembira al-masya'in, orang yang berjalan bidzulami, di kegelapan, ilal masjid, menuju masjid, bin nurid tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Masya Allah nih Pak. Ini ya, ini amalan yang menjadi penerangan bagi kita semuanya. Kemudian hadis yang lain juga kaitannya dengan hendaknya kita mengembalikan kezaliman tadi, minta maaf atau mengembalikan kaitannya dengan barang kepada orang yang dizalimi, adalah hadis yang sering disampaikan riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar dari Nabi fima rawa anillahi tabaraka wa taala, dari ya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan hadis qudsi. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Siapa itu? Ya kita termasuk di antaranya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya aku itu mengharamkan kezaliman pada diriku. Apa kezaliman Allah yang dimaksud di sini? Allah maksudnya mengharamkan kezaliman pada dirinya, yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah tidak akan berbuat zalim pada kita, termasuk diantaranya kita tidak salah tapi dikasih beban dosa. Itu enggak. Sehingga dalam Islam mboten nonton sing jenenge dosa keturunan. Dari Nabi Adam diblok ke kawan di ora ono. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak memikul beban dosa orang lain kecuali dia jadi sebabnya. Apa sebabnya, Pak? Ya, sebabnya dia misalnya ngajarkan aliran sesat. Ya, kon nyolong bondone bapake, ibuke. Ki apa ki setoran karo jamaahe. Nah, ini sesat ini jelas ini. Ya. Maka bagaimana? Kalau kemudian ada orang yang ngikuti terus menerus ini, maka bagaimana? Dia jadi sebab dosa. Maka dosanya namanya dosa jariyah. Ini Bang, ya? Ada amal jariyah toh? Ini juga ada dosa jariyah. Jadi ahlul bid'ah namanya. Para pelaku bid'ah. Contohnya siapa? Ada zaman dulu namanya Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj. Ya, siapa itu? Dia yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya. Manunggaling kaulo Gusti dengan ini ya, Allah dengan makhluknya ya. Kalau sini kan manunggaling kaulo Gusti itu mesti masyarakat dengan pemerintah itu guyub kan itu ya kalau sini ya. Sebagian ya mananya Pak ya. Tapi ini betul-betul Allah itu menitis, Allah itu bersatu dengan hambanya. Ini yang mempopulerkan itu. Yang apa namanya pencetusnya diantara Al-Hallaj itu. Apa masih ada zaman sekarang? Iji ono sing melu Pak. Ya bahkan kayak gitu itu kadang-kadang di sebagian ya apa namanya kampus-kampus Islami, bahkan pemikiran-pemikiran seperti itu malah yang dipelajari loh Pak. Ya sehingga bagaimana itu yang saya cukup heran itu ya. Sing apa namanya dipelajari yang kemudian jadi bahan diskusi itu ya, diskusinya maksudnya ini sesuatu yang apa namanya dianggap cemerlang ya, yaitu apa? Itu apa namanya yang punya pemikiran sing nyeleneh seperti itu, yaitu Al-Hallaj itu. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh yang lainnya ya, termasuk yang kemarin itu ada apa namanya, dia mengatakan bagaimana diantaranya salah satu bentuk perzinahan itu boleh katanya. Itu juga dia ngambil dari pemikiran orang yang menyimpang. Naudzubillah min
dzalik. Oh ini kayak gini, kalau ada yang kemudian ikuti, oh ini jadi sebab orang lain berbuat dosa, maka dia akan dapat dosa jariahnya. Tapi secara kalau tidak seperti ini, maka nggak akan seseorang itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan dosa seseorang untuk orang lain. Atau Allah Subhanahu wa taala misalnya mengurangi pahala kita. Nah, ini tidak Allah Subhanahu wa taala tidak akan demikian, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dan aku jadikan di antara kalian kezaliman itu menjadi haram. Haram, enggak boleh. Fala tadzalamu, maka jangan kalian itu saling berbuat zalim. Ya, jangan saling berbuat zalim satu dengan yang lainnya, baik itu dengan perkataan, perbuatan, termasuk harta dan sebagainya. Ini tidak boleh semuanya. Ini beberapa hal yang kaitannya dengan hadis ini, tidak saya bacakan semuanya karena cukup panjang. Nah, di antara faedah dari hadis ini tadi dan yang sebelumnya, yang pertama tahrimu dzulmi. Ya, wa dzalika muttafaqun alaihi fi kulli millatin. Yaitu diharamkannya kezaliman, dan yang demikian itu disepakati pada semua agama. Benar Pak ya? Semua agama kan melarang berbuat zalim toh? Ya kan? Enggak boleh berlaku aniaya pada orang lain. Nah, ini disebutkan demikian. Ini disepakati pada setiap agama, apalagi dalam agama Islam. Ya. Kemudian kedua, tahrimu dzulmi 'ala Allah ma'a qudrati subhanahu wa ta'ala alaihi. Allah Subhanahu wa taala ya mentiadakan kezaliman pada dirinya sendiri, pada zatnya. Ya. Bersama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya pengen menghancurkan semua makhluk, ya, pengen berbuat aniaya pada semua makhluk, itu haknya Allah. Semua makhluk itu ciptaannya Allah, dua Allah kabeh. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang demikian itu pada zatnya. Ya, ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga di antara adabnya adalah an-nafaqatul halal. Ya, hendak berangkat haji, umroh, maka berangkatnya itu dengan nafkah atau pendapatan yang halal. Ya, dengan pendapatan yang halal. Mboten angsal dodolan ciu kanggo mangkat haji. Nggih. Yang dodolan alkohol boleh enggak Pak? Tapi ora kiumben-umben. Dinggo kirim ning apotek. Boleh mboten Pak? Boleh. Alkohol medis boleh. Ya. Enggak masalah yang demikian. Yang enggak boleh apa? Yang untuk minuman keras nih tadi ya Pak ya. Ya, ada sebuah kisah dulu teman ada di daerah sekitar Jogja sana Pak. Itu berangkat haji, tapi pendapatannya dari itu tadi dodolan apa? Cewek itu ngundang mau balik, mau berangkat itu, mau berangkat mau berangkat haji kan, ngumpulkan tangga-tangga ya, pamitan itu, mau balik ke yo Nceletuk itu dikasih muga-mugi mengke bibar haji pun mboten dodolan ciuman. Ya, bagus itu kayak gitu. Ya, kalau kuliah nggak boleh kita orang berangkat haji dengan harta yang ya haram. Ya, termasuk juga diantaranya orang yang mengatakan mau money money laundry Pak ya. Ya, duit dikumbah ya, dengan cara ya uang dari berbuat zalim pada orang lain. Ya, kemudian bagaimana? Ben resik karena kayak gitu. Sedekahke ya yatim piatu, sedekahkan orang fakir miskin. Kemudian bagaimana kanggo mangkat haji. Boleh nggak itu semua? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ya, jangan seperti teorinya Robin Hood. Ya, pengen bantu fakir miskin tapi dengan cara bagaimana? Ngerampok orang kaya. Ya ora oleh tetepan, nggak jadi halal. Ya
Nah, dasarnya adalah hadis yang sering dibacakan. Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyib. Sungguhnya Allah itu thayyib. Apa itu thayyib? Munazzahun 'anin naqaisi wal uyub. Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari kekurangan dan juga aib. Tidak ada celahnya, tidak ada kurangnya. Allah itu maha suci. Itu thayyib. Ya. La yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Baik dari apa? Perkataan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala terima dari kita adalah ucapan yang baik-baik, kalimah apa Pak? Thayyibah. Ya, itu yang akan naik. Ya, kalimah thayyibah itu yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, pahalanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amalus shalihu yarfa'u. Demikian juga amal yang soleh. Itu yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau sedekah dengan harta yang halal, termasuk juga berhaji dan umrah juga dari harta yang halal. Ya, kalau amalan juga disebutkan di sini khaliyan minar riya'i wal ujubi. Dia itu terbebas dari riya dan juga ujub. Iki loro niki angel. Ya, awake dhewe kudu terus berjuang. Ya, riya itu kan bagaimana? Pengen dilihat oleh orang lain dalam berbuat kebaikan atau pengen didengar sum'ah. Niki Pak, niki perjuangannya awake dhewe kabeh. Ya, ketika disampaikan kayak gini bukan untuk 1-2 orang, oh iki sing dianu aku. Dudu kabeh termasuk ceramah. Podo. Usahanya bagaimana? Usaha kita untuk melawan riya, ujub, sum'ah itu terus ora mandek. Kemarin orang misalnya udah bisa ibadah kepada Allah tanpa riya, tanpa ujub, tidak mesti hari ini bisa. Ya, sebagaimana juga khusyuk kita, ya kan Pak? Wingi alhamdulillah iso salat khusyuk, dino iki kadang-kadang ora iso. Lagi takbir, mulai takbir tekan salami ora krasa lagi salat. Tahu betul Pak? Tahu apa sering? Aduh sering. Wah, yang sering ini kalau dalam saking. Betul itu kadang-kadang kayak gitu. Iki opo to jane ya. Sampai begitu mau salam lagi, waduh lagi sholat iki. Ya, ini perjuangan. Ya, bukan berarti kemarin sudah bisa khusyuk, hari ini kemudian khusyuk lagi, bisa terus berjuang itu. Ya, sebagaimana juga ibadah kita pada Allah, berhentinya sampai kapan? Sampai kita mati. Demikian juga khusyuk kita ini. Ya, perjuangan kita juga sampai kapan? Mati, Pak. Usaha terus gitu loh. Ya. Nah, ada orang yang disebutkan itu bagaimana? Ada yang riya, ya, disebutkan dalam masalah tazkiyatun nufus itu ada orang yang sholatnya itu awalnya ikhlas karena Allah. Kemudian di tengah-tengah karena ada sebuah perkara, sebuah hal, muncul riyanya. Ya. Kemudian bagaimana? Kelingan. Ya. Ingat, sebelum sudah berapa gerakan, dia ingat baruan. Fokus lagi pada sholatnya, ikhlas lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kira-kira sholatnya, Pak? Diterima nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu diterima ya. Dan dia berjuang, karena dia terus berjuang untuk melawan rasa riyanya. Tapi kalau dari awal itu memang niatannya riya, maka bagaimana? Diterima nggak atau batal sholatnya ini? Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan para ulama, yuk kayak gini yuk jarang-jarang kaum muslimin. Orang mukmin itu dari awal pengen riya itu ya jarang. Biasanya yang demikian siapa? Orang-orang munafikin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mereka sholat itu kecuali dalam kondisi malas. Ya, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka bangkitnya menjalankan sholat karena riya, ya, dan tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Wong munafikin itu berarti bagaimana? Ingat juga pada Allah mboten niki berarti? Tapi bagaimana? Sedikit. Nah, ini para ulama sampai ngasih kabar ngasih faedah pada kita. Artinya bagaimana? Kalau kita itu zikire sithik, berarti meh mirip-mirip sapa kuwi? Gitu loh, Pak. Ya, berarti ini dorongan bagi kita semuanya untuk memperbanyak berzikir pada Allah.
Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Ini jam piro iki? Dilengkas Pak ya. Ya, ini kita selesaikan ini dulu nafkah yang halal ini. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana yang diperintahkan kepada kita itu meh podo karo apa yang diperintahkan kepada rasul. Hampir semuanya sama. Kecuali dalam beberapa hal yang khusus, ya, dalam beberapa hal yang khusus bagi nabi, ya. Namun semuanya yang terkait dengan syariat itu bagi kita juga semuanya. Ya, contohnya yang khusus bagi nabi apa Pak? Bagi nabi contohnya adalah beliau SAW diperbolehkan puasa wisol, puasa ini nyambung. Jadi pas buko beliau SAW masih meneruskan puasanya. Nah, para sahabat Nabi pengen melu-melu, dilarang sama Rasulullah. Kalian itu tidak seperti aku. Kenapa? Aku itu mendapatkan makan dan minum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana? Untuk kita tidak boleh, untuk kaum muslimin tidak boleh. Karena ini merupakan bagaimana kekhususan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Ini diantara bentuk khususannya. Nah, sekali lagi terkait dengan masalah mengikuti Nabi, Pak. Apa yang kita ikuti dari Nabi itu? Ya, kaitannya dengan apa? Yang khusus bagi Nabi atau yang kaitannya dengan syariat, Pak? Yang kita ikuti dari Nabi itu kaitannya dengan syariat. Tapi kalau dalam hal-hal yang merupakan khususan bagi Nabi Muhammad SAW, maka itu kita enggak ikuti, gitu loh. Ya, sering yang saya contohkan itu bagaimana? Di antaranya kemarin pernah sampaikan, Nabi itu ya, bagaimana rambutnya seberapa, Pak? Sebahu. Ya, rambut beliau bagaimana? Sebahu. Ya, apa kemudian kita katakan itu adalah sunnah Nabi itu menggunakan kalau apa namanya? Rambutnya itu sebahu. Wah, ini ngaji apa? Gondrong apa ya? Ya, bukan. Kenapa beliau demikian? Karena itu memang kebiasaan di zaman dulu, di zaman apa namanya, di kaumnya, di kaum Nabi Muhammad SAW demikian gitu loh. Ya, zaman saiki boten. Ya, termasuk juga masalah yang beberapa yang lainnya ya. Jadi ini merupakan khususan dari Rasulullah dan yang kita ikuti adalah kaitannya dengan tata cara ibadah, akhlaknya. Ya, tata cara muamalahnya. Namun kalau kaitannya dengan kekhususannya, maka ini ya kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan." Hendaknya kalian makan dari yang baik-baik dan beramal yang soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku itu dengan apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Ini Allah perintahkan kepada para rasul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Loh, podo. Allah perintahkan kepada Nabi untuk makan yang baik-baik, kepada kita kaum muslimin orang yang beriman juga untuk makan yang baik-baik. Kemudian kemudian Nabi menyebutkan tentang ar-rajulu, seseorang yang yudilus safar. Kemarin sudah ya ini Pak ya. Dia melakukan perjalanan yang panjang, as'asa, rambutnya berantakan, akbaro, berdebu, yamuddu yadahi ilas sama, ya, mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan, hal-hal yang menjadi sebab doanya mudah dijawab sama Allah. Ya, pergi jauh, safar. Ya, tempat doa mudah dijawab. Ya, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, ya, ketika berdoa. Ini juga salah satu sebab doa mudah dijawab sama Allah. Dia panggil kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi. Ini juga termasuk sebab
doa itu mudah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab dari doa. Ora gur pisan, ya Rabbinya berapa kali? Ya Rabbi, ya Rabbi. Artinya bagaimana? Doa itu diulang, dibalen-baleni. Ya, ini termasuk diantara sebab doa mudah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, dibalen-baleni apa yang kita mintakan sama Allah. Tapi bagaimana? Wa mat'amuhu haram. Tapi makanan yang dia makan makanan yang haram. Wa masrabuhu, yang dia minum haram, dari yang haram. Wa malbasu haram, yang dia pakai juga dari yang haram. Wa ghudiya bil haram, dicukupi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Yen kaya ngono kuwi piye carane dungane arep ditampa. Gitu Pak ya. Jadi ini jadi sebab doa seseorang itu bisa ditolak karena apa? Makanan, minuman, pakaian, dan dia dicukupi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi awake dhewe. Soale napa awake dhewe kebutuhane akeh. Ora gur masalah duit, nggih Pak. Gitu. Butuh misalnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana mintalah sallallahu al-afiyah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala afiyah, yo selamat. Ya, walaupun sini udah ada namanya selamat ya. Selamat ya, sehat, tidak ada halangan opo-opo, gampang gangsar uripe. Ini afiah kabeh niku. Nggih. Itu kan besar sekali itu. Harganya mahal. Ya kan? Keselamatan, kesejahteraan, sehat itu kan larang kabeh itu. Ya, kecukupan. Ini afiah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita minta sama Allah al-afiyah. Maka di antara doanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Iki di kata-kata ini iki. Nggih, suruh ngapal ya gampang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, ini doa yang banyak diperintahkan sama Nabi loh, Pak. Tawaf ya, antara rukun Yamani dengan apa? Hajar Aswad, berbanyak itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian bagaimana ketika di Arafah juga diperbanyak membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Di mana-mana. Ya, ini sudah mencakup banyak hal juga. Nah, ini para sekalian. Nah, para sekalian, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang faidah yang kita bisa ambil? Ini yang terakhir. Yang pertama, perintah untuk ikhlas dalam beramal pada Allah. Karena amalan itu tidak akan terima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, at-tahdhiru minal iqtirari bi kathratil ibadah. Peringatan dari terlena dengan banyaknya ibadah. Nah, ini dari hadisnya tadi. Orangnya itu sudah angkat tangan, sudah berdoanya bolak-balik. Ya. Dia tapi dia enggak perhatikan dari sisi yang lainnya. Yang ketiga, al-hathu 'alal infaqi minal halal, anjuran untuk bersedekah, berinfak, membelanjakan harta dari yang halal. Yang keempat, wujubu ittiba'i rusul, wajibnya mengikuti para rasul. Ya, ini apalagi ibadah kita ini. Ibadahnya kalau panjenengan sami diupayakne piye carane semakin hari tambah cocok dengan sunnahnya, petunjuknya Rasul. Soalnya awake dhewe niku mboten ngertos ibadah itu kecuali dari jalur Nabi, Pak. Ya, salat 5 waktu misalnya. Dari mana kita tahu kalau salat wajib itu ada 5 waktu? Dari mana, Pak? Dari hadis. Dari Nabi. Kok tahu itu hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan? Ya Nabi yang ngasih kabar. Dan seterusnya, semua itu ibadah kita itu dicocokke. Iki ana dasare apa ora? Sumben ben penak ning akhirat. Nggih. Supaya lebih mudah urusan kita, ya. Kemudian yang kelima, al-hathu 'alal amalis shalih, anjuran untuk beramal soleh. Kemudian yang keenam, aklul halal yu'inu 'ala amalis shalihat. Makan makanan yang halal itu membantu seorang untuk beramal kesolehan. Ya. Yang ketujuh, aklul halal yu'inu 'ala ijabati du'a. Makan makanan yang halal itu membantu doa seseorang itu diijabahi. Ya. Kemudian 8, tawassu' fil haram min asbabi adami qabulil amali wa ijabati du'a. Ya, tenggelam dalam masalah keharaman itu menjadi sebab tidak diterimanya amalan dan ditolaknya doa. Nah, ini. Yang 9, la yataqabbalullahu minal a'mal illa ma kana khalisan tahiran.
Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali kalau amalan itu ikhlas, bersih, tidak ada riya, tidak ada ujub. Yang ke-10 masyru'iyatu tikraru al-fadhi nida fi du'a. Dianjurkannya mengulang-ulang lafal panggilan dalam berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, ini diulang-ulang. Termasuk doanya juga diulang-ulang. Ya, ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari faedah hadis yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa kita pahami, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi amal yang soleh bagi kita semuanya. Amin. Wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.